Alumni pesantren tuh profesinya apa sih? Kalau kita udah pesantren tuh, ada nggak sih kira-kira peluang kita untuk jadi orang-orang hebat, Sat? Tentunya tantangannya luar biasa ya. Kan di Banyak sana jin kayaknya ya. Makanya pentingnya kita nih selaku seorang santri harus punya pendirian. Ada stigma-stigma negatif ya, apalagi kita lihat berita-berita sekarang terkait pondok-pondok pesantren. Wah, pondongan jangan masuk pesantren. Pesantrennya gini. Di pesantren tuh diajarin ini. Tugas kita, tugas orang tua, manakala ingin memberikan fasilitas pondok kepada anak kita, itu kita harus senantiasa memilih dan memilah background pesantrennya seperti apa. Jangan sampai kita salah memilih pondok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin sahabat-sahabat semuanya, selamat berhadir di podcast Pesantren Karakter Quran One Quran Institute yang bismillah harapannya bisa menginspirasi dan menambah motivasi kita sebagai santri untuk berjuang di pondok pesantren. Izin perkenalkan, Bang Zaki insya Allah nggak akan sendiri pada kesempatan hari ini. Insya Allah akan dibersamai oleh guru Bang Zaki yang ini tentunya kalau kita secara angkatan agak jauh nih. Bang Zaki angkatan kelima, insya Allah nanti kira-kira jauhnya itu angkatan berapa ya? Insya Allah hari ini akan dibersamai oleh guru Bang Zaki, guru kita semuanya. Boleh perkenalan dulu, Zat, dengan siapa ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Afifi Al-Jamil, dengan nama lengkap Afifi Abdul Khabir. Biasa orang panggil Afifi Al-Jamil, kenapa? Karena Al-Jamil itu nisbat ke orang tua saya, Bang Zaki. Jadi, Alhamdulillah Allah hadirkan orang tua saya yang senantiasa istiqomah, taatnya luar biasa. Sehingga ayahanda saya namanya Nur Jamil tuh, saya nisbatkan ataupun tempelkan ke nama saya. Harapannya mudah-mudahan saya selaku putranya bisa mencontoh akhlak dari ayahanda saya. Masya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Bismillah, Ustaz. Nah, tadi Bang Zaki udah spill nih. Kira-kira teman-teman juga kayaknya penasaran. Ustadz, kira-kira di pesantren karakter Quran ini angkatan keberapa, Ustaz? Iya, Alhamdulillah nih, jadi dulu nih masuk RTP lebih tepatnya. Karena RTP dulu ya? nih sebelum namanya pesantren karakter Quran, namanya itu RTP. Itu singkatan dari Rumah Tahfidz Planner. Rumah Tahfidz Planner. Dulu itu masuk angkatan 2, tahun 2017 kalau nggak salah ya. 2017 itu masuk. Udah lama juga ya? Udah lama ya. Kalau Bang Zaki angkatan berapa nih? Angkatan kelima. Angkatan kelima. Kita 2021. Ingat 21 kalau nggak salah. Corona. Qadarullah, Masya Allah. Alhamdulillah ini bisa bersilaturahim kembali pondok pesantren yang mana dulu tadinya hanya rumah, sekarang sudah berbentuk Ma'had One Quran Institute. Dan sekarang sudah sampai ke angkatan 10 ya, Masya Allah. Iya, insya Allah kita pembukaan angkatan ke-10 ya. Jadi teman-teman nanti mungkin yang mau tanya-tanya boleh. Betul, bismillah. Masya Allah. Bismillah, Ustaz. Juga banyak biasanya orang yang bertanya-tanya, alumni pesantren tuh profesinya apa sih? Sekarang profesi apa nih, Ustaz? Bisa jadi apa nih kegiatan sehari-hari? Iya, kegiatan sehari-hari diamanai sebagai imam di Masjid Al-Aghniyah. Juga Allah hadirkan amanah punya pendidikan tahfidzul Quran non formal untuk taraf TK, SD, SMP. Di daerah mana, Ustaz? Itu di Padalarang. Padalarang, dua-duanya tuh, masjidnya juga? Padalarang, betul, membaca pun juga sama. Padalarang. Juga sebagai pembimbing ibadah umroh di beberapa travel. Dan juga menjadi founder di komunitas Imam Buddha Community. Jadi para imam yang ada di Kota Bandung nih dinaungi di komunitas tersebut. Imam Masjid Darul Hikam, Darut Tauhid, Al-Latif, dan sebagainya. Ternyata teman-teman, kalau kita lihat jangan ragu sepertinya ya. Kalau masuk pesantren, kayaknya tamatan pesantren kan banyak di mindset orang tuh pesantren tuh jadi ustadz, jadi imam, ternyata bisa jadi pengajar, bisa keliling-keliling juga. Yang traveling bisa keliling tapi plus dakwah. Keren, Masya Allah. Bismillah, Ustaz. Pengen tahu nih, kenapa dulu milih pesantren karakter Quran atau RTP ya dulu pengen masuknya, kan di antara banyaknya pesantren, kenapa sih? Iya, jadi saya pribadi itu punya pendirian di mana saya ini pengen menjadi sosok yang mandiri. Jadi ketika selepas aliyah, selepas mondok itu saya pokoknya gak mau tahu, saya sudah tidak mau lagi bergantung kepada orang tua, dalam hal ini mungkin dari materi dan sebagainya. Jadi saya pengen benar-benar mandiri, sudah tidak bergantung kepada orang tua. Dan karena emang basically dulu di pesantren sebelumnya semenjak sanawiyah,
aliyah karena yang basically Al-Quran, jadi sering ikut MTQ, tingkat kabupaten gitu ya, sehingga ketika melihat informasi ada penerimaan beasiswa santri tahfidz dari One Quran situ waktu itu langsung tertarik gitu, sehingga harapannya mudah-mudahan bisa mendukung basic saya di Al-Quran ini kayak gitu. Tertarik, apalagi gratis. Jadi sudah kita bisa belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan tentunya ini beasiswa luar biasa selama kurang lebih 2 tahun waktu itu ya. Masya Allah, bismillah, siap. Nah, tentunya biasanya kan orang bilang pondok pesantren beasiswa, nggak beasiswa juga ada tantangannya. Kira-kira saat dulu pesantren, saat jadi santri, apa sih tantangannya? Iya, tentunya tantangannya luar biasa ya. Karena di antara teman-teman saya juga khususnya ada yang berhenti di tengah jalan gitu kan. Nggak selesai programnya. Tereliminasi ya? Tereliminasi dengan sendirinya gitu ya. Tantangannya satu mungkin karena jauh dari keluarga. Yang kedua juga mungkin melihat teman-teman kita nih yang lain pada kuliah, pada kerja, pada bisnis segala macem lah, kita ke pondok ngapalin Quran gitu kan. Tapi justru di sana tuh kita ditanamkan oleh guru-guru kita nih senantiasa kita fokus sama Al-Quran. Ini kalau kita sudah fokus sama Al-Quran, kita menjadi bagian dari penolong agamanya Allah, maka kita diajarkan bahwasanya Allah pasti akan menolong kita. Sehingga waktu itu ya sudah, itu menjadi motivasi terbesar kami bagi para santri. Tugas kami ini adalah membumikan Al-Quran. Alhamdulillah. Tentunya juga tantangannya ya di awal, di tengah, di akhir itu senantiasa ada. Kayak misalnya godaan-godaan nih, mending berhenti aja gitu ya, kayak teman yang lain. Terus juga ketika menghafal Al-Quran kan bukan hal yang mudah. Dan bagi teman-teman para penghafal Al-Quran juga merasakan hal yang sama ya. Ketika mulai masuk juz 29, gimana kita menemukan ada surah jin, kan di sana ada kayaknya ya. Ada ayat-ayat yang memang susah gitu kan, di juz 28 ada surah apa dan sebagainya. Itu menjadi tantangan juga. Sehingga pada akhirnya alhamdulillah, meskipun tantangan demi tantangan itu hadir, itu tidak mengurangi semangat kita untuk bisa menyelesaikan program di OKI ini sampai tuntas. Tapi tadi yang menarik, dan saya juga ngalami itu dulu pas santri. Pas kita udah nikmat-nikmatnya beberapa bulan pesantren, biasanya tuh ada godaan. Pas kesempatan megang HP ya, dapat nelpon orang tua ngobrol, tuh lihat dia udah kuliah, dia masuk mungkinnya akademi apa sesuatu. Nah, terus kita jadi kepengen tuh. Gimana pas rasa itu hadir kemarin tuh, apa yang harus dikuatkan lagi, atau cara apa sih supaya bisa tetap melanjutin? Karena tadi tuh saya ngerasain juga, saya pas 6 bulan, inget banget tuh, 6 bulan dulu tes sama Ustadz Irgi, bilang, Ustadz, Ani pengen keluar. Iya. Ngerasain tuh pengen kuliah aja, katanya kayaknya pondok pesantren tuh berat. Nah, kalau dari Ustadz nih, gimana nih sikapnya kemarin dulu dari banyaknya tantangan godaan, kenapa itu bisa sampai lulus? Tuh kan banyak kan kayak tadi yang tereliminasi. Iya betul. Nah, ini juga menjadi jawaban ya, kenapa godaan itu semakin hadir, gara-garanya handphone juga sebenarnya. Nih kita kalau misalkan udah gak ada handphone, karena kita di aturan kita di OKI ini tidak boleh bawa handphone, tidak boleh menggunakan handphone kecuali mungkin sebulan sekali ya. Nah, justru ketika sebulan sekali itu kita diberikan kesempatan handphone, di sanalah banyak godaan-godaannya. Itu dia. Makanya kenapa nih guru satu bilang handphone ini kayak istilahnya setan gepeng. Karena ini kita sudah fokus mondok selama 1 bulan, kemudian ada waktu buat kita pegang handphone, di sana justru makin ada godaan demi godaannya. Gitu kan. Kita merasa insecure dengan teman-teman kita yang lain gitu kan, yang mungkin langkahnya berbeda dengan kita. Akan tapi kembali ya, makanya pentingnya kita nih selaku seorang santri harus punya pendirian. Gitu kan. Jangan sampai kita terlalu fokus kepada orang lain. Yang paling penting itu adalah kita fokus kepada diri kita sendiri. Fokus kita upgrading diri sendiri. Entah bagaimana nanti di masa depan kita mau jadi apa. Manakala kita senantiasa memperjuangkan agama Allah, nanti pun Allah akan arahkan. Nanti pun juga Allah akan hadirkan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Dengan sendirinya. Insya Allah. Jadi tadi itu ya, fokus, bismillah. Kalau saya udah nolong agama Allah, insya Allah Allah tolong saya ya. Ada aja jalannya, insya Allah. Itu mindset yang perlu kita tanamkan ya teman-teman. Tadi menarik banget Ani dengar tadi, karena motivasi, karena dari ada mindset bahwa tujuan kita apa ke depannya nolong agama Allah. Kira-kira itu kan biasanya itu dari guru-guru kita ya. Kira-kira ada nggak sih dari yang disampaikan guru kita, coach atau yang nasihat yang sampai sekarang tuh saat kita mondok dulu masih tertancap di kita, jadi motivasi sehingga kita terus bisa berjuang lagi. Betul. Qadarullah ya, Allah hadirkan di
Oki ini bukan suatu kebetulan, semuanya atas irodahnya Allah. Alhamdulillah Oki ini emang dinaungi oleh salah satu komunitas yang namanya PPA ya, Pola Pertolongan Allah. Pun demikian dengan para santrinya diajarkan bagaimana kita selaku orang mukmin bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika itu diajarkan, ditanamkan kepada para santri, itu saya pribadi merasakan bahwasanya menjadi penggugah buat kita. Ternyata banyak sekali hal-hal yang tadinya kita lakukan ini masih keliru, masih salah. Jangan berbicara di luar daripada diri kita. Dalam diri kita pun juga banyak yang harus kita latih kembali. Yang pertama dari niat kita. Dulu nih mungkin saya bisa dibilang niatnya ya sudahlah, yang penting ikut aja dulu gitu. Ya sudahlah, yang penting saya pengen ngafal Quran aja gitu. Ya sudahlah, kayak ngalir aja gitu. Tapi ternyata yang paling penting di antara itu semua adalah niat yang paling utama itu harus didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Barulah ketika itu sudah kita tancapkan, semuanya kita harus kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, barulah kita boleh meluaskan niatnya. Kita niat kena pondok, pengen belajar ilmu agama, pengen belajar ilmu Al-Qur'an, pengen menghafalkan Al-Qur'an, pengen bermanfaat untuk yang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, pengen bermanfaat untuk umat dan sebagainya. Itu boleh dihadirkan niatnya seperti itu. Sehingga manakala tadi ya menemukan titik futur, menemukan godaan, ujian, kita kembali, nih kita nih kesini mau ngapain gitu, dikuatkan kembali, dihadirkan kembali niatnya. Jadi niat itu yang sangat penting ya teman-teman saat mondok. Mungkin teman-teman yang mungkin hari ini nonton kayak pengen mondok, kayaknya yang harus benar-benar kita tancapkan itu niat ya. Betul. Supaya kuat lagi karena tadi tuh. Betul, makanya kenapa niat nih dalam kitab hadis nih senantiasa diposisikan di awal. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya. Segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seorang itu akan mendapatkan sesuatu tergantung dengan apa yang ia niatkan. Kalau kita niatnya masuk ke pesantren pengen hafal Quran, insya Allah akan hafal Al-Qurannya. Tapi kalau kita masuk ke pesantren karena mungkin ada tuntutan perintah, biasanya pun itu kah dari orang tua kah, ataupun ajakan dari teman aja gitu, di sini. Kan, aja udah ngikut aja teman kamu gitu kan, ngekor aja gitu kan. Nah mungkin bisa saja dapat, tapi mungkin hasilnya akan berbeda. Inilah yang paling penting, kita mengolah hati, mengolah niat kita dalam berbagai hal apapun itu. Jadi diingetin lagi teman-teman, apapun yang dilakukan, coba nih podcast ini kita niat juga karena Allah. betul kita niat insya Allah syiar karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab orang-orang pengen mondok ya. Amin. Karena tentunya teman-teman, ini di momen yang terpenting ini, momen spesial ini juga sebagai sekaligus informasi ya buat teman-teman semua yang ingin mendaftarkan saudaranya, ponakannya ya, pengen menjadikan penghafal Quran, ini bisa daftar ke One Quran Institute angkatan ke 10 sekarang. 10 ya. Insyaallah 10. Jadi jangan sia-sia. Sudah mulai ya dibuka pendaftarannya? Udah, mungkin tayangnya ini mungkin beberapa hari ke depan. Jadi langsung aja kalau udah tayang berarti sudah buka teman-teman pendaftarannya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Insyaallah niat karena Allah tadi kunci yang pertama. Nah, bismillah. Dan teman-teman biasanya di luar sana ada stigma-stigma negatif ya. Apalagi kita lihat berita-berita sekarang terkait pondok-pondok pesantren. Pondongan jangan masuk pesantren. Pesantrennya gini. Di pesantren tuh diajarin ini, pesantren tuh diajarin yang nggak sopan, sampai tunduk-tunduk, sampai ngelakukan hal-hal yang dilarang demi kecintaan ya, berlebihan sama guru. Tapi dulu saat di pesantren kira-kira apa sih hal disiplin apa yang diajarkan oleh guru-guru sehingga masih bisa dipraktekkan sekarang ini? Karena emang One Quran Institute ini adalah basicnya Al-Quran, jadi kita khusus fokus pokoknya mempelajari ilmu Al-Quran, fokus menghafalkan Al-Quran, sehingga pastinya kita diajarkan bagaimana dalam kitab At-Tibyan itu adab gitu kan, diajarkan bagaimana kita memiliki akhlak sesuai dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Nah kami ini para santri diajarkan oleh guru-guru kami untuk senantiasa akhlaknya sama dengan Rasulullah, meskipun luar biasa jauh banget tentunya gitu ya, jauh kalau dikatakan pengen sama seperti Rasulullah, tapi sedikit tidaknya karena kita diajarkan akhlakul karimah, akhlaknya Nabi. Nah, menjadi dasar buat kita agar tadi ya disampaikan bahwasanya gak berlebihan gitu kan. Terus kenapa kok ada framing jangan mondok segala macam. Nah, ini tugas kita, tugas orang tua manakala ingin memberikan fasilitas pondok kepada anak kita, itu kita harus senantiasa memilih dan memilah background pesantrennya seperti apa.
mungkin Jangan benar sampai gitu. ya betul, jangan sampai kita salah memilih pondok. Karena ya sama lah, semua juga dari di antara semua pondok pesantren yang ada, tentunya ada yang bagus gitu kan, ada yang standar, ada yang memang justru banyak kekurangannya. Nah, inilah tugas kita orang Tipsnya tua. mungkin Zon ya. Betul. Apa aja tipsnya mungkin sebelum mau masuk pesantren, kira-kira kita sebagai orang tua ya, kita belum menikah Zon. Mungkin Ustaz lo tahu ya, belajar Betul. kira-kira apa aja sih Yang paling pondok penting itu pesantren? cari pondok pesantren yang sanad keilmuannya bersambung kepada Rasulullah. Karena ini penting banget. Kita nih dikatakan ilmunya bisa bermanfaat, bisa barokah kalau ilmu yang kita dapatkan itu sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Ini penting banget. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sesuatu hal yang simple ya, kita mungkin bisa akses ilmu itu dengan mudah ya. Banyak banget kemudahan demi kemudahan kalau kita emang sudah bisa memilih dan memilahnya. Tapi bagaimana kalau apalagi sekarang ada ChatGPT ya, kita bertanya bagaimana hukum A, B, C. Gampang ilmu Ternyata didapatkan, jawabannya di luar daripada mazhab kita, misalnya di luar daripada manhaj kita ya. Ternyata jawabannya adalah jawaban sesuai dengan pemahaman yang dalam tanda kutip sesat kayak gitu-gitu. Makanya harus dipastikan pondok pesantrennya, dilihat para guru-gurunya, sanadnya sambung nggak sama Rasulullah. Kayak gitu. Kemudian juga lihat para alumninya yang sudah pernah mondok di pondok pesantren tersebut seperti apa. Masya Allah, Bismillah. Jadi harus dilihat juga teman-teman sebelum mondok, lihat guru-gurunya dulu ya, dicek. Tadi awalnya mungkin niat, kedua dicek juga kualitas, misalnya guru-gurunya nih. Guru-gurunya kadang kan kita, pokoknya pesantren di situ ustadznya terkenal, tapi nggak tahu belajarnya di mana ya. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillah, mungkin teman-teman nanti pengen ke sini, boleh mungkin yang di sekitar Pondok Pesantren One Quran Institute di Jatinangor posisinya. Jadi teman-teman boleh ngecek sendiri mungkin ya. Boleh mampir ke sini, nanti silaturahmi bareng, nanti boleh dilihat aja. Sebelum daftar boleh deh mampir mungkin ke Pesantren Karakter Quran One Quran Institute. Nah, Bismillah. Nih Zat, tentunya di sini ada pertanyaan titipan nih Zat, dari teman-teman yang di luar sana. Nah, biasanya kalau kita udah pesantren tuh, ada nggak sih kira-kira peluang kita untuk jadi orang-orang hebat Zat? Karena kan takutnya pesantren yang tadi tuh seperti yang dibilang tadi. Pesantren nanti mah jadi marbot, pesantren hanya jadi guru ngaji TPQ. Kira-kira ada nggak Zat kemungkinan kalau kita pesantren jadi orang besar atau terkenal? Betul. Sebenarnya ini pemahaman yang keliru ya. Orang mondok gak akan jauh jadi guru, gak akan jauh jadi ustadz, gak akan jauh jadi apapun itu ya. Pemahaman keliru kenapa? Banyak di antara orang-orang yang sudah berhasil itu ternyata dulunya mondok, ternyata dulunya santri. Ya kita juga bisa lihat sekarang ya di pemerintahan kita ada yang menteri, ada seorang menteri yang memang dulunya adalah seorang santri yang mondok lama. Itu kan menjadi bukti ya, menjadi bukti bahwasanya menjadi seorang santri di beberapa pesantren tidak menjadikan batasan kita untuk menjadi profesi yang lain, bukan hanya seorang ustadz. Nanti kelak ketika seorang santri itu sudah lepas terjun ke masyarakat, mau jadi seorang pengusaha, tapi pengusaha yang nyantri, Yang hafal Quran, yang hafal Al-Quran. hafal Quran. Karena yang kita cari itu adalah pondasi ya. Ketika kita sebelum terjun ke masyarakat nih, kita sudah diberikan pondasi yang kuat oleh guru-guru kita, sehingga kelak di masa depan nih kita gak salah arah, bisa berbaur dengan masyarakat dengan akhlakul karimah dan sebagainya. Masya Allah, Bismillah. Jadi pondasi pesantren itu pondasi ya teman-teman. Mungkin boleh tadi jadi apa aja teman-teman, boleh bisa mau jadi apa aja. Betul. Tapi landasi dengan Al-Quran, apalagi di pesantren kita diajar disiplin-disiplin aja. Yep. Nah, ini inget tuh dulu, mungkin di bawah Ustadz sama Ustadz Jaka, apa DRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Masya Allah, itu kira-kira gimana Ustadz? Masih gimana pengamalannya? Luar biasa nih Ustadz, Betul. kira-kira. Ini kita nih di pondok pesantren dilatih, yang pertama dilatih kemandirian, yang kedua dilatih kedisiplinan, baik itu waktu, karena kita juga menghafal di 4 waktu. Kita dituntut untuk bisa menghafal di 4 waktu. Yang pertama di waktu subuh, kedua di waktu duha, ketiga di waktu zuhur, keempat di waktu asar, kemudian malam hari kita gunakan untuk murojaah jama'i, murojaah pribadi, kemudian di akhir pekan itu kita senantiasa ada tasmi, Al-Quran bil ghaib, gitu kan. Kita benar-benar dilatih. Makanya nih kenapa saya memilih One Quran Institute, karena ada targetannya harus dicapai. Karena ada pesantren yang emang metode menghafal Al-Qurannya
tidak ada targetan, mengalir begitu saja, diserahkan kepada para santri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Akan tapi saya pribadi termasuk orang yang suka dengan targetan. Saya di usia berapa harus hafal Quran, saya di usia berapa harus punya A, B, C segala macam. Sehingga itu mendorong saya, insya Allah bisa. Gitu. Ketika ada orang lain sudah bisa, kenapa kita nggak bisa? Insya Allah. Mungkin nilai apa Zat yang di pesantren dulu diajarkan di Wan Quran itu nih sampai sekarang tuh memang kepake banget Zat. Nilai seperti apa sih? Maksudnya penerapan apa? Disiplin kah? Bagian kejujuran kah? Karena di angkatan saya juga kemarin tuh diajarin ya teman-teman. Kan slogan kita karakter Quran. Kemarin tuh ada uang 50.000. Itu 50.000 tuh nggak ada yang ngambil-ngambil tuh. Betul. Udah lama kan mungkin karena takut ya kita nggak. Padahal di belakang layar itu ngecek gitu, ngetes para santri gitu. Nggak tahu ya. Kita ini ada yang ngaku kan lumayan kan kalau santri biasa ya teman-teman. Yang dikasih anak soleh gitu ya. Biasanya tapi karena ngerasa oh iya ya kita udah ngafal Quran, jadi saya yang dapatkan saya di situ. Ternyata jadi santri itu keren. Jadi santri itu kalau dari saya pribadi nilai yang sekarang sampai dipakai sekarang tuh nilai kejujuran tadi itu. Jangan sampai tadi itu yang bukan haknya kita ambil. Daripada 50.000 tadi lumayan kalau beli seblak atau cilok dapat 5 porsi kayaknya. Kalau dari Ustaz apa sih yang bisa diambil? Ya menjadi penguat ya, bahwasanya bagi mereka para penghafal Al-Quran itu bahkan sebutan gelarnya luar biasa ya. Bahkan disebut sebagai keluarganya Allah. Ini kan suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang agung. Akan tapi juga bagi kami selaku santri para penghafal Quran itu menjadi PR besar. Bahwasanya yang kita hafalkan ini tentunya adalah tugas kita untuk senantiasa memeliharanya, menjaganya. Kita juga khawatir termasuk para penghafal Quran yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga artinya pengen menjadi para penghafal Quran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Tentunya yang bisa mengangkat harkat martabat derajat kedua orang tuanya di dunia bahkan kelak di akhirat. Ini para penghafal Quran kelak di surganya itu bukan hanya sendirian. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, bahkan bisa masuk surga wa man shalaha min abaihim, bisa menggandeng kedua orang tuanya, wa azwajihim bahkan untuk pasangannya, wa dzurriyyatihim bahkan untuk keturunannya. Sehingga ini menjadi penguasa saya. Saya tuh pengen menjadi anak yang bisa berterima kasih kepada orang tua saya. Kalau misalkan istilah kata gak akan pernah bisa kita balas jasa kedua orang tua kita, setidaknya saya pengen mengangkat derajat kedua orang tua saya, khususnya kelak ketika di akhirat. Saya pengen banget memberikan kehormatan kepada kedua orang tua saya, memberikan mahkota kehormatan, jubah kemuliaan ya bagi mereka anaknya yang hafal Al-Quran, kemudian bisa masuk bergandengan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau bisa dibayangkan tuh, ngebayangin itu selalu inilah yang menjadi cita-cita. Meskipun tentunya, apakah kita bisa ya sampai ke sana gitu ya. Dengan hafalan kita yang mungkin ketika sudah dihafal, tugas murojaahnya masih banyak waktu-waktu yang tidak dipakai untuk murojaah. Apalagi ketika sudah disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, murojaah yang tadinya sehari berapa juz sudah mulai berkurang, bahkan mungkin ada sehari yang full tidak murojaah. Ini pun juga menjadi tugas saya pribadi khususnya. Makanya nih mudah-mudahan doanya nih dari Bang Zaki, mudah-mudahan saya bisa istiqomah dalam kebaikan. Allah jaga saya, keluarga saya, teman-teman saya tentunya. Insyaallah, bismillah. Tentunya teman-teman, nah yang mungkin tadi masih ragu-ragu menghafal Al-Quran, ternyata bismillah ya. Insyaallah dengan ngafal Quran kita bisa ngadiahkan juga ya Zat. Dalam hadis ya kalau nggak salah. Ngadiahkan orang tua yaitu mahkota kemuliaan. Itu juga yang jadi motivasi saya. Dulu pas dulu berhenti kan saya tuh yang tadi balik tadi ngobrol sama sedikit Zat, pengen gini. Terus keinget lagi kan, pengen nggak ngasih mahkota ke orang tua? Pengen, udah lanjut. Alhamdulillah sampai 2 tahun teman-teman. Betul. Sebenarnya jauh sebelum menghafal tuh kita nih dulu mendapati stigma tuh, ketakutan, kekhawatiran nih kalau kita menghafal Quran hafalannya lupa maka itu celaka, kayak gitu kan sebenarnya menjadi stigma yang negatif ya. Jadi orang tuh jadi gak mau menghafal Quran karena sudah takut duluan. Ya udahlah, daripada saya dituntut bagusnya nggak usah ngelakuin. Betul. Makanya sebenarnya nggak seperti itu juga. Manakala kita emang sudah menghafal, kita senantiasa minta dijaga sama Allah, minta dibimbing sama Allah, insya Allah hafalan sudah kita hafalkan, Allah jaga, gitu kan. Allah berikan kemampuan kita untuk senantiasa memeliharanya.
Makanya dia bersyukur nih, saya nih Allah hadirkan amanah bisa menjadi imam di salah satu masjid gitu ya, sehingga mendukung untuk bisa merojah hafalannya. Gitu. Berbeda hal mungkin bagi teman-teman para penghafal yang aktivitasnya di luar daripada itu, butuh waktu yang ekstra untuk bisa menjaga hafalannya. Karena kan hafalannya Bang Zaki kayak kita punya peliharaan ya. Peliharaan ibarat kayak domba nih, domba dipelihara, kemudian nggak kita kandangin, atau ini kalau kita lepas nggak kita taliin gitu kan, itu kan akan lepas. Nah begitu pun hafal Al-Quran, manakala kita sudah hafal, kalau nggak dimurojaah dengan sendirinya akan pergi, dengan sendirinya akan lupa gitu kan. Insya Allah berjuang ya teman-teman, berjuang, apalagi luar biasa kayaknya. Orang yang ngafal Quran, setelah itu mungkin dia aktivitasnya lain, mungkin jadi tim media, jadi keuangan, tapi masih nyempatkan waktu itu, insya Allah luar biasa. Luar biasa itu, luar biasa. Insya Allah. Yuk teman-teman, semangat ngafal Al-Qurannya, niatkan karena Allah, insya Allah berkah kehidupan kita dunia akhirat. Amin. Insya Allah. Ya Rabb. Bismillah Zat, mungkin cita-citanya Zat, cita-cita apa sih yang belum kesampaian nih, biar mungkin teman-teman tahu juga cita-cita, tapi yang tentunya cita-cita setelah mondok nih. Biasa kan ada cita-cita sebelum mondok, kita kalau kecil biasanya saya semuanya pengen tentara. Betul. Kalau udah mondok apa cita-citanya? Iya, saya ini kan mendengar dari guru saya nih sampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kita sampaikan demikian. Bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Sehingga ketika saya selepas mondok tuh, saya berusaha agar langkah saya nih bisa sedikit tidaknya bermanfaat untuk yang lain. Makanya alhamdulillah mungkin sedikitnya menjadi imam bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kemudian juga hadirnya pendidikan non formal tahfidzul Quran, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para putra-putri generasi Qurani. Dan mungkin cita-cita terbesar saya mudah-mudahan kelak nih ketika saya sudah nikah lah gitu ya. Karena mungkin sekarang saya merasa belum berani juga. Saya pengen yang tadinya pendidikan non formal ini yang mungkin masih pulang pergi ya, mengajinya pulang pergi, gak mungkin. Saya pengen nanti ke depan mudah-mudahan bisa dibangun menjadi mahad, bisa dibangun menjadi pondok pesantren gitu ya, tentunya melibatkan para guru yang berkompeten di bidangnya. Itu salah satu cita-cita tertinggi, dan mudah-mudahan sih cita-cita yang lain yang mudah-mudahan khususnya karena emang saya menjadi pelayan tamu-tamunya Allah di travel, mudah-mudahan bisa maju lagi, bisa terus berkembang ya, ke depan bisa menjadi wasilah, bisa menjadi asbab wasilah, bisa ngajak orang tua haji, bisa ngajak keluarga haji umroh setiap tahunnya. Nah ini menjadi cita-cita syaribadi khususnya. Masya Allah, bismillah. Jadi biasanya kalau kita udah pesantren, cita-citanya jadi luas ya Zat. Betul. Kalau mungkin dulu pas belum pesantren, cita-cita mandiri, pokoknya jadi tentara, kenapa? Biar keren. Betul. Orang jadi kalau pesantren, cita-cita berapa? Buat umat. Tadi itu. Tolong agama Allah, Allah tolong. Betul. Makanya inilah yang menjadikan pentingnya kita punya niat yang baik ya, Bang Zaki ya. Banyak juga para santri yang ternyata pada akhirnya jadi seorang dokter. Lah dokter nih kalau misalnya niatnya bagus, betapa mulianya seorang dokter. Ya Allah ya Rabb, saya pengen jadi dokter supaya saya bisa menolong orang, bisa menjadi asbab orang sembuh dari penyakitnya. Itu kan luar biasa. Makanya kalau niat yang baik itu hadir dalam diri kita, itu luar biasa. Hasilnya pun akan menjadi ibadah. Insya Allah. Tapi tadi pondasinya dulu ya kuat. Karena jadi dokter yang baik, niatnya yang baik. Karena nggak banyak juga di luar sana dokter. Sakitnya apa? Pokoknya suntik. Atau jadi pejabat mungkin sekarang kan banyak yang viral, ketahuan, bohong segala macam, pungli. Makanya dasarnya. Ya, insya Allah teman-teman dengan pesantren insya Allah perbaiki dulu dasarnya, perbaiki pondasinya dulu ya, di pesantren, baru terserah teman-teman mau jadi apa. Insya Allah nanti berkah karena kita bangun dari dasarnya. Insya Allah. Bismillah Ustaz, mungkin di akhir sesi nih kita udah mau masuk akhir. Mungkin sarannya Ustaz untuk para santri yang di luar sana yang sedang berjuang dalam menghafal Al-Quran atau berjuang di pesantren, ada nggak saran atau tipsnya supaya tetap semangat? Ya, saran buat teman-teman yang saat ini sudah menjadi seorang santri dan mungkin teman-teman yang pengen menjadi santri, ingat hal bahwasanya santri itu adalah seorang pencari ilmu
yang mana bukan hanya menyinari dirinya sendiri, akan tapi bisa menyinari yang lain. Kemudian ingat bahwasanya kalau kita sudah menjadi santri, maka insya Allah Allah akan hujamkan kepada kita ilmu yang luas, dan mudah-mudahan ilmu tersebut bisa bermanfaat. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jauhkanlah kami semua daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian juga jangan sampai teman-teman merasakan bahwasanya yang kita lakukan saat ini hasilnya sia-sia. Tidak, ya. Allah sampaikan bahwasanya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit apapun kebaikan yang sudah kita lakukan khususnya di pondok pesantren itu pasti akan berbuah. Ya, akan berbuah mungkin tidak saat ini, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin dua tahun kemudian gitu ya. Pada akhirnya jangan sampai kita merasa bahwasanya kita lakukan ini sia-sia. Ini semua pasti akan Allah ganjar. Bahkan bukan hanya di akhirat kelak, di dunia pun juga Allah akan berikan jalan kemudahan demi kemudahan untuk langkah kita ke depannya. Bismillah, amin. Teman-teman yang pesantren yang sedang berjuang, semangat belajarnya, insya Allah yuk menjadikan generasi emas Indonesia ya. Amin. 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 Mungkin terakhir Ustaz, harapannya untuk pesantren kita tercinta, apa harapan terbesarnya? Untuk pesantren Karakter Al-Quran One Quran Institute, mudah-mudahan saya yang menjadi bagian keluarga besar di dalamnya, mudah-mudahan pesantren ini bisa terus berkembang, bisa terus maju, berinovasi, mengikuti zaman saat ini, mengikuti kebutuhan demi kebutuhan di zaman ini yang sangat luar biasa tantangannya, dan mudah-mudahan bisa terus menebar kebermanfaatan lebih jauh lagi, bahkan mungkin ke depan bisa lebih besar lagi, santrinya lebih banyak, kemudian juga ada cabang di berbagai wilayah, di berbagai kota. Tentunya itu semua tiada lain tidak bukan agar semakin banyak orang yang merasakan kebermanfaatannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusan, berkah-berkah. Insya Allah ajak-ajak Ustaz kita keluarga besar One Quran Institute nanti bareng dipimpin umrohnya Ustaz. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin teman-teman sebelum kita tutup, teman-teman izin menginformasikan, insya Allah balik lagi tadi, insya Allah One Quran Institute sudah buka pendaftaran Mas santri angkatan ke-10 teman-teman. Jadi mungkin yang pengen ngafal Al-Quran usia 17-25, laki-laki atau perempuan yang pengen ngafal Al-Quran 2 tahun gratis. Yuk bareng kita. Insya Allah nanti mungkin izin nanti dicantumi ya di sini, boleh? Cering. Terima kasih teman-teman atas waktunya udah menyimak. Jangan lupa di like dan disebarkan. Insya Allah jadi hal bermanfaat. Semoga jadi amal jariah Ustaz, amin, Ustaz ya dan keluarga. Insya Allah amin. Terima kasih teman-teman udah hadir. Sekian mungkin podcast hari ini. Kita cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.